Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainalhumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Ayat ke-146 ini masih membicarakan tentang kiblat, dan tentu saja beberapa kosakata atau kalimatnya memang diulang sehingga kita sudah memahami sebelumnya. Sehingga pada pembahasan kali ini kita akan secara cepat membahas bagaimana penjelasan dari sisi nahwu shorof secara mendasar. Kita mulai dari alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang dalam hal ini adalah Yahudi dan Nasrani yang telah diberi kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Sehingga ketika kita sampaikan alladzina atainahumul kitaba, kita paham bahwa yang diterjemahkan di sini orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberi Alkitab dan Injil. Alladzina tentu ini adalah isim mausul ya, isim mausul mabni alal fathi ya, tetapnya atas fathah di sana, fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rafa karena sebagai mubtada, maka kita menyebutnya sebagai jumlah ismiyah yang setidaknya mengenal dua komponen utama, yakni mubtada dan khobar. Sedangkan khobarnya di sini tentu kita paham dia ghairu mufrad, bukan sebuah kata yang tunggal. Alladzina, sekali lagi ini adalah isim mausul, kata sambung, sedangkan atainahum tentu ini merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau, sedangkan na di sana sebagai fa'ilnya diterjemahkan kami, sedangkan alha kita baca hum itu merupakan maf'ul bih yang pertama ya, ataina. Sebagaimana kita paham kalau ada alladzina sebagai isim mausul tentu ada silah mausul. Sedangkan alkitaba kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Tentu kita paham karena ini adalah maf'ul bih atau objek yang kedua. Berikutnya adalah ya'rifunahu. Ya'rifunahu artinya mereka mengenalnya, dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu, ya'rifu tentu saja merupakan fi'il mudhari ditandai dengan huruf mudharaah berupa ya di sana, maka kita mengenalnya kemudian sebagai fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Dan di sini alha di sini tentu merupakan maf'ul bih atau objek, sedangkan na kita paham ya ya'rifuna tentu ini na di sini sebagai tanda bahwa dia marfu ya, karena tanda rofa'nya adalah thubutun nun dengan tetapnya nun di sana, wa menunjukkan fa'il yang menunjukkan jamak ya. Kita paham ya kalau ada ini kebetulan merupakan secara sekilas susunan jumlah fi'liyah, di situ ada fi'ilnya, ada fa'ilnya, dan juga ada maf'ul bihnya. Tetapi kita paham susunan di sini ya'rifunahu fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rafa karena dia sebagai khobar ya. Tadi disampaikan alladzina atainahumul kitaba, alladzina sebagai
isim mausul itu sebagai mubtada, maka membutuhkan khobar. Dalam hal ini khobarnya ghairu mufrad, ya, terdiri dari susunan sebuah kalimat. Dalam hal ini ya'rifunahu, mereka mengenalnya. Kalau kita perhatikan, maka ya'rifuna fi'il mudhari'. Dari kata arafa ya'rifu ma'rifatan, arifun ma'rufun, i'rif la ta'rif. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka ya'rifu ya'rifani ya'rifuna, ta'rifu ta'rifani ya'rifna, ta'rifu ta'rifani ta'rifuna, ta'rifina ta'rifani ta'rifna, a'rifu na'rifu. Nah, terlihat di situ ya'rifuna merupakan fi'il mudhari' dengan fa'il atau pelakunya terkait dengan dhamir mustatir, takdirnya adalah hum, ya. Di sini terlihat di situ fa'ilnya ditandai dengan wawu jamak di sana. Berikutnya adalah kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Didahului dengan ka, ya. Ka di sini tentu merupakan huruf jar yang kemudian isim setelahnya adalah majrur karena didahului dengan huruf jar, dalam hal ini adalah ka, seperti. Maka ma di sini tentu saja ma di sini kama, ya, al-kaf merupakan huruf jar. Ma di sini adalah merupakan ma masdariyah, ya, ma masdariyah. Kalau kita ingat, ma masdariyah itu menjadikan fi'ilnya menjadi masdar muawwal, ya. Intinya merubah fi'il itu menjadi isim lah, seperti itu, karena didahului dengan ka, karena ka itu kan bertemu dengan isim setelahnya ka, ya. Maka ma di sini ma ya'rifuna, ma adalah ma masdariyah, menjadikan ya'rifuna ini sebagai masdar muawwal. Ya'rifuna kita sudah bahas tadi merupakan fi'il mudhari', ya, marfu. Tanda rofanya adalah thubutun nun di sana karena dia af'alul khamsah, fi'il yang 5, ya. Sedangkan abna'a kenapa kemudian harokat akhirnya fathah? Karena itu merupakan maf'ul bi atau objek, ya, atau objeknya. Sedangkan alha kita baca hum ini merupakan mudhofun ilaih karena abna'ahum merupakan frase atau tumpukan kata yang kita kenal sebagai susunan idhofah, terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih, ya. Ka tentu ini adalah huruf jar, dan ma ya'rifuna ini tentu dimaknai sebagai mahalnya adalah majrur karena didahului dengan huruf jar. Nah, tentu saja kama dan berikutnya itu tentu masuk dalam syibhul jumlah, dalam hal ini adalah susunan jar majrur, ya, sekilas seperti itu, sehingga dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna dengan apa? Dengan sifat yang dihilangkan, ya, sifatnya yang dihilangkan. Jadi pengenalan mereka itu, ya, jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengenal Muhammad itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi sifatnya sangat jelas bahwa pengenalannya itu begitu kuat seperti mereka mengenal anak-anaknya. Ya, berikutnya adalah wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Wa inna fariqam minhum, ya, sesungguhnya sebagian di antara mereka. Wa di sini adalah wawu haliyah, waw yang menunjukkan sebuah keadaan, sedangkan inna tentu ini adalah taukid, ya. Tentu ini adalah kita mengingatnya sebagai inna dan saudara-saudaranya. Dia beramal seperti fi'il yang tentu saja dalam hal ini inna memiliki amalan. Dia menasobkan isimnya
dan merofakan khobarnya, sehingga kenapa kemudian fariqon ya harokat akhirnya adalah fathah, karena fariqon ini adalah isimnya ina yang tentu saja mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Sedangkan minhum susunan jar majrur ya, sering kita bahas susunan jar majrur masuk sibul jumlah, tentu dia muta'alliq memiliki keterkaitan maknanya dengan apa? Dengan fariqon itu sendiri. Wa inna fariqom minhum, sesungguhnya sebagian di antara mereka itu layak tumunal haqqo ya, sungguh mereka menyembunyikan kebenaran ya. Tadi diawali dengan inna. Nah, di sini ketemu lam muzahlaqah, lam ibtida yang awalnya lam ibtida dimasuki oleh inna, maka dia tergeser, artinya menyingkir ya, menunjukkan juga makna itu bahwa informasinya sangat kuat. Jadi kalau ada taukid ya, ada istilahnya ada taukid, penekanan, maka menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan itu sangat penting, bahkan boleh dikatakan berbeda dengan cara pandang atau pemikiran atau pendapat dari orang yang diajak bicara ya. Jadi bahwa sungguh mereka menyembunyikan kebenaran untuk penguatan taukid atau tahqiq ya. Layak tumuna, sedangkan yaktumuna tentu ini merupakan fi'il mudhari, diawali dengan huruf mudhara'ah berupa ya, maka yaktumuna masuk sebagai fi'il mudhari dan dia fa'ilnya terlihat di situ ada waw jamaah yang menunjukkan bahwa jama' atau banyak pelakunya dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, diterjemahkan mereka itu. Kemudian al-haqqo merupakan maf'ul bi, apa yang disembunyikan oleh mereka, yang disembunyikan objeknya adalah kebenaran, sehingga kenapa al-haqqo harokat akhirnya adalah fathah. Begitu penjelasannya. Nah, kalau kita perhatikan maka yaktumuna yang merupakan fi'il mudhari ya, fi'il mudhari dengan fa'il atau pelakunya wawu jamaah di sana berkaitan dengan isim domir, dalam hal ini adalah hum atau mereka, dalam hal ini orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka ketika kita mentasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, maka katama yaktumu katman, katimun maktumun uktum la taktum. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, yaktumu yaktumani yaktumuna, taktumu taktumani yaktumna, taktumu taktumani taktumuna, taktumina taktumani taktumna, aktumu naktumu, terlihat di situ yaktumuna. Bila kita urutkan secara lughawi huwa huma hum, maka di situ fa'il atau pelakunya adalah hum, yang kembali kepada dalam hal ini adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka siapa itu? Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan kebenaran. Berikutnya yang terakhir adalah wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui ya. Wa di sini wawu halia menunjukkan sebuah keadaan. Hum ya'lamun tentu ini merupakan susunan jumlah ismiyah ya, terdiri dari hum yang merupakan isim domir ya, domirnya domir munfasil yang terpisah, dalam hal ini dimaknai sebagai mubtada ya, karena isim domir masuk dalam isim yang ma'rifat, jatuh di awal kalimat, maka dia mubtada. Sedangkan ya'lamun ya merupakan susunan fiil dan fa'il menjadi khobarnya ya. Khobarnya tentu marfu, tanda rofanya adalah thubutun nun di sana, karena ya tentu saja di sini sebagai af'alul khamsah yang ketika dalam keadaan rofa ya dimaknainya, maka sebenarnya ini mahalnya saja, tetapi memang posisi kedudukannya dia juga marfu karena tidak didahului dengan amil nasab maupun
amil jazm ya, lebih kuatnya seperti itu, tetapi mahalnya dia juga marfu sebagai khobar, di mana ya'lamuna merupakan fi'il mudhari sebagaimana yang tadi dijelaskan. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Dan kita bisa mentasrif ya. Jadi ketika kita mentasrif secara lughawi dan secara istilahi tentu dari alima ya'lamu ilman, alimun ma'lumun i'lam la ta'lam. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ya'lamu ya'lamani ya'lamuna, ta'lamu ta'lamani ya'lamna, ta'lamu ta'lamani ta'lamuna, ta'lamina ta'lamani ta'lamna, a'lamu na'lamu. Terlihat di situ ya'lamuna merupakan fi'il mudhari, di mana fa'il atau pelakunya di situ ada wawu jamak yang menunjukkan di sini adalah hum, huwa, huma, hum di sini yakni mereka. Demikian secara singkat bisa kita katakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.